manusia, bukan anak Tuhan. Itu jawaban Yesus tadi. Yesus jawabannya Yesus akan tadi bilang, tetapi. Ketika Kamu dia telah ditanya, mengatakannya. ketika dia ditanya begitu, dia kan Yesus menjawab, kamu sudah mengatakannya. Akan tetapi. Nah, begitu. Iya, kamu sudah mengatakannya. Akan tetapi kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Artinya Yesus mengatakan dirinya sebagai apa di situ? Anak Tuhan atau anak manusia? Anak manusia itu karena bisa turun ke bumi. Nah, itu kan tafsirannya abangku ini. Itu kan tafsiran abang. Kan asalnya dia Allah. Di bumi Anda katakan anak manusia. Lo duduk di sebelah kanan Bapak itu bukan di bumi lagi, tapi dia mengatakan dirinya sendiri anak manusia akan duduk di sebelah. Yesus itu disebut anak manusia karena pada saat dia masih ada di bumi. Lah, itu sudah di surga, Bang. Di anak manusia. Dia kan bicaranya pada saat itu di bumi. Kamu Dia akan melihat kepada orang-orang banyak. Abang, Karena kan dia disebut sebagai anak manusia. Kamu akan melihat anak manusia duduk. Karena kalau dia bilang aku anak Allah, nanti dia dilempari. Mati bija. Masa ada Tuhan takut dilempari batu? Iya, itu kan namanya Tuhan Yesus juga pakai apa namanya? Sembarang kita bilang nah lempar kita nanti orang itu kalau sembarang kita bilang. Seperti waktu dia didesak untuk bikin anggur. Orang kita bilang Bang, pitik anak-anai. Pitik anak-anai joren nanjo, nggak pernah kule. Dia kan Yesus mengatakan, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Memang pada saat Yesus kan ada di bumi dia. Oke, Paeng. Oke, Paeng. Kubacakan Paeng satu dalil. Di ku kasih satu dalil. Nah, kita artikan sama saya. Lagi yang bertanya. Masa kita terus yang bertanya? Nah, berkaitan dengan ini, satu menit saja. Tapi yang lain clear yang lain. Ini masih ada kaitannya ini. Kan tadi kan Yesus mengatakan, yang tahapan yang kita bicarakan yang lewat ini kan clear toh? Di dunia dia manusia, ternyata duduk di langit di sampingnya Tuhan, anak manusia juga. Apanya, Pi? Loh, itu dalilnya tuh. Enak menjual. Oke, kalau saudaraku menyangkal itu 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa nasib kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, dalam keadaannya yang sebenarnya Yesus ini apa? Tuhan atau manusia? Maksudnya 1 Yohanes apa tuh? 1 Yohanes ya? Iya, 1 Yohanes 3. Sudah bicara itu kan Yesus sudah ada di surga pada saat itu. Iya, cocok. Di sini dikatakan anak-anakku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata keadaan kita nanti. Tetapi itu ada keraguan. Tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Nah, Yesus ini sesungguhnya apa sih dalam keadaan yang sebenarnya? Dia ini apa? Manusia atau Tuhan? Dalam keadaan sesungguhnya itu kalau dari awalnya kan dia asalnya dari Tuhan. Itu yang sesungguhnya. Berarti sesungguhnya Yesus itu Tuhan? Iya. Berarti kita juga Tuhan? Oh, bukan Tuhan. Sama seperti kan namanya sama. Mirip. Kan kalau misalnya Bang Suma kata begini, mati bija. Kayak Tuhan kau salia, kan begitu sama gitu. Ini di Kanada yang kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya, dan dalam keadaan sesungguhnya itu kita akan sama seperti Yesus. Sesungguhnya dia Tuhan. Kita akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus ini mirip. Identik, mirip. Berarti Yesus ini sama seperti kita. Kalau Yesus Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Tapi kalau Yesus manusia, benarlah, karena kita juga manusia. Itu betul. Walaupun misalnya kita katakan sama-sama manusia, beda. Yesus kan tidak berdosa. Iya, mati mija. Berdosa Yesus, deng. Mana ada dosanya Yesus? Semua dosanya orang diam pikul ki kawan saya. Iya memang. Iya.
maksudnya, Berarti dia punya yang dosa. yang Seluruh bisa dosa. menjadi penebus dosa adalah orang yang tidak berdosa. Seluruh dosanya orang Kristen ditanggung Yesus, betul? Bukan hanya orang Kristen, seluruh dunia. Baik, saya tomo yang tanggung dosa aku, saya jamin ya Yesus, kasihan Cuma kan. begini. Sekarang begini, Anda mengatakan Yesus tak punya dosa. Ya. Jadi kemana itu dosa-dosanya orang Kristen yang ditanggungnya? Hah? Kemana? Sudah dimatikan. Sudah turun ke dalam kerajaan Tidak maut. bisa, Deng, tidak bisa. Di dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Orang benar masuk surga, orang salah masuk neraka. Gak ada Belum itu. tentu. Nah, jadi kalau dosa-dosanya orang Kristen semuanya dikumpulkan di Yesus, berarti Yesus harus menanggung dosa. Di mana perginya orang menanggung dosa? Di neraka. Tanggung di kayu salib, sudah itu sudah lewat. Mati meja. Yesus lewat, mati di atas salib itu untuk nebus tauran, bukan untuk nebus dosa. Balas ya anak-anak kepunakamannya. Itu sudah lewat Nanjo. Aduh. Terus kalau diskusi begini daripada yang lain itu, aduh, bagaimana? Iya, cocok Deng, cocok. Artinya begini, kita kan walaupun diskusi begini, tapi kita masih ceria, masih ketawa. Iya, cocok. Hah? Cocok. Bagaimana? Tidak cocok, nah sama-sama jadi selatan. Iya, nyami tungtak aku. Dede tahu Wak, jago. Orang bilang nih bawah. Begitu nih memang, Deng. Begitu. Iya, cocok. Artinya tinggal kita saja yang masing-masing bagaimana sesuai dengan anunya kita, kepercayaannya kita, toh? Oke, cocok. Iya, Bosku. Nah, terus bolehkah saya bertanya juga ini? Boleh, Bu. Pasti boleh. Masa tidak bisa? Iya, oke deh. Begini. Apanya? Saya sudah baca ini Al-Quran, saya sudah baca terjemahannya itu semua dari awal sampai akhir. Cara sedikit. Iya, terus? Tapi kan saya tidak tahu bahasa Arab, hanya terjemahannya saja. Iya. Nah, terus saya tidak menemukan itu istrinya Adam di dalam Al-Quran. Belum betulkah itu? Tidak ada memang. Ada. Kata Hawa. Oh, namanya. kalau kata Hawa itu tidak ada. Itu dia. Istrinya Adam itu kan namanya Hawa. Iya. Kenapa dikatakan di hadits ada? Bukan di Al-Quran saya tanya ini. Di Al-Quran tak ada, nggak ada. Nggak ada Kenapa disebut. bisa tidak ada itu di? Karena Al-Quran itu bukan buku biografi untuk menceritakan tentang orang per orang. Oh, bukan. Karena kan di sini punya peran, Hawa itu kan punya peran. Iya. Nah, perannya itu justru karena lewat dialah maka manusia itu berdosa. Mati meja. Fitnah mising itu? Kan dia mengambil itu buah pohon. Fitnah itu, Deng. Yang menyebabkan Adam berdosa itu iblis. Mati meja. Hawa ini kita bicara Hawa. Iya, Hawa itu bukan penyebab. Yang mengambil buah itu dan diserahkan kepada Adam. Penyebabnya itu iblis, bukan Hawa. Hawa itu cuman korban, kasihan. Itulah maksudnya kita lihat dari perannya dia, peran. Iya, terus? Nah, karena dia berperan di situ, katakanlah dia korban, harusnya kan ada tertulis namanya dia, masa tidak? Tidak dikatakan, tidak disebutkan kemudian bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan ada ayat yang berbicara mengenai Hawa, nggak ada. Tapi berbicara mengenai istri Nabi Adam alaihissalam ada. Waqulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya? Siapa istrinya Adam? Istrinya Adam di Al-Quran itu tidak disebutkan, di hadis disebutkan namanya Hawa. Nah, sedangkan terus dari hadis siapa yang dari mana tahu kalau hadis bilang sebutkan itu? Kan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan mendapat wahyu dari Allah. Jadi yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang perlu diketahui di sini adalah bahwa penyebutan kata Hawa di dalam Al-Quran itu banyak. Tapi berbicara mengenai syahwat, berbicara mengenai nafsu. Berbicara mengenai hawa nafsu. Contoh misalnya dalam Al-Quran. Contoh nih ya, saya bacakan di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana itu ya? Salah satunya mungkin Tadi Jangki suruh buka, saya tidak anu. Ndaji, saya cuma hafal-hafal. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa qaumin qad ya, itu dia. Jadi di situ ada kata ahwa. Ini berbicara mengenai hawa, artinya nafsu, hawa nafsu. Jadi selalu berbicara mengenai hawa nafsu. Seperti itu ya, adik-adik ya. Ketika berbicara mengenai hawa nafsu, berarti berbicara mengenai sesuatu yang membuat orang tertarik dengan syahwat. Qul inni nuhitu an a'badan ladzina tad'una min dunillah kulla attabi'u ahwa'akum. Nah, berbicara mengenai hawa di situ, hawa nafsu artinya nafsu. Jadi hawa itu identik dengan nafsu. Adam ketika kemudian digoda oleh iblis, dia tidak bernafsu. Tapi ketika kemudian perempuan ini yang didatangi untuk mengajak makan buah itu, perempuan ini bernafsu. Berarti dia ada keinginan, ada hasrat. Maka dikatakan hawa nafsu dalam bahasa kita. Bahasa Al-Quran juga mengatakan begitu. Tapi tidak disebut namanya istrinya itu sebagai hawa di dalam Al-Quran. Hanya hadis Rasulullah yang kemudian menjelaskan bahwa nama istrinya itu adalah Hawa. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam jannah dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada sesuka kamu, ya. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jangan dekati, tapi ternyata dia bernafsu. Hawa ini bernafsu, dia punya hawa nafsu. Jadi hawa itu identik dengan nafsu. Begitu abangku. Berarti itu cikal bakal timbulnya poligami. Ya, semuanya. Korupsi, nepotisme, makan makanan haram, minuman haram, semua itu berasal dari hawa nafsu. Toh, benar enggak? Iya, tapi saya masih sanksi itu maksudnya. Belum adakah penyelidikan atau penelitian kenapa tidak ditulis namanya Hawa? Padahal kan masih 2 orang waktu itu. Jangan terlalu jauh, Bang. Tidak ada namanya Aminah dalam Al-Quran. Padahal beliau ini wanita yang melahirkan, yang akan menerima Al-Quran. Tapi tidak disebut namanya. Bahkan Abdullah bapaknya tidak disebutkan namanya. Anak-anaknya, istrinya juga tidak disebutkan kemudian namanya. Kecuali sebagian saja. Tapi orang tuanya, ibunya, mamanya nggak disebut. Jadi untuk apa disebutkan kemudian nama istrinya? Kan sudah jelas. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Nah, umat Islam kalau semuanya harus disebutkan nama-namanya, berarti Al-Quran, umat Islam tidak lagi nanti menghabiskan waktunya untuk mempelajari Al-Quran. Karena sudah diterangkan secara terang-terang. Bukan, maksud saya begini, yang berperan saja yang disebutkan di dalam misalnya kitab seperti kalau misalnya kita nonton film, yang ada namanya itu yang berperan saja. Yang di luar dari itu tidak perlu ada namanya. Itu kan di sini kan Hawa ini sangat berperan. Itu kan maunya kita. Anda kan Bang Pens kan maunya kayak begitu. Apakah tidak ada penelitian kenapa sampai Hawa itu tidak tertulis namanya di situ loh? Begitu maksud saya. Apakah lupa dituliskan atau bagaimana? Bukan. Yang dituliskan baginda Rasulullah Muhammad yang disampaikan. Yang disampaikan. Quran itu, kan? Iya, itulah bukti bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak meniru-niru kitab sebelumnya. Kalau dia meniru, tinggal ditulis Hawa di situ. Tapi Al-Quran tidak menyebut. Maksudnya Muhammad yang tulis atau memang diturunkan? Diwahyukan. Ini ayat diwahyukan, semuanya diwahyukan. Karena diwahyukannya seperti itu, tidak menyebutkan nama Hawa, maka diterangkan dan dijelaskan kemudian Al-Quran itu tidak ada nama Hawa. Masa mau ditambah-tambahi? Bukan ditambah-tambah. Jangan sampai maksudnya lupa gitu loh. Oh enggak lah, tidak mungkin itu. Ya artinya kan hanya anggapan saya saja toh. Artinya tidak usah dilanjutkan. Dinda Daman, monitor. Ya Gurunda. Bisa tunjukkan tentang nama Hawa di dalam hadits, ada kan ya?
Ada. Itu terjawab dengan metode Al-Quran dan metode hadis. Iya. Nah, jadi gini. Ya kalau hadis ada kalau hadis. Nah, jadi gini. Jadi turunnya Al-Quran yang harus diketahui Bapak fans, turunnya Al-Quran itu untuk apa itu kemudian menjadi ibadah, kemudian menjadi hafalan, kemudian menjadi sebuah bacaan dan zikir. Sekarang gini, metode daripada Al-Quran namanya metode ijmal. Arti metode ijmal, metode pokok pembahasan. Metode penyampaian ataupun penjabaran daripada metode pokok itu namanya metode tafsili yang diperkenalkan oleh Nabi. Maksudnya tuh gini, sang sumber utama daripada pemaksudan Al-Quran itu ada pada Allah. Untuk penyampainya ada Jibril, sang penerimanya ada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk orang yang paling hak dalam menjelaskan Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya kepada Bang Fen, seandainya Al-Quran ini dibahas semuanya isi daripada keluasan pemahaman ilmu Al-Quran, maka Al-Quran itu segede 3 tronton, nggak sebesar yang kita pegang sekarang. Karena isinya penjabaran semua. Karena Al-Quran berlandaskan untuk dihafal, untuk dibaca, untuk diteliti, maka Al-Quran itu dalam metode ijmali disingkat padat dengan seringkas-ringkasnya. Yang kemudian penjabaran yang sangat luas itu ada pada sang penyampainya, yaitu Rasulullah. Bisa dipahami insya Allah? Dah dilanjutkan. Ya. Oke, Ya. sekian cukup. Cukup ya. Cukup. Oke. Nanti Begitu. ada episode berikutnya toh. Oke, saudara. Untuk Thank you. sekarang ini karena kita kan masih punya kesibukan yang lain. Jongki dulu pergi. Pak Pens, aku belum bicara sama. Kalau mau nyanyi boleh lah. Ya, Jongko dulu nyanyi bela. Belang, kelong toh penaruan. Kelang, iya. Assalamualaikum Bang Andi. Rini borong, Rino morong. Kenapa terong? Kusaya Lampak kak. aku aneh. Jangan nyanyi lah. Nah, kalau sudah tidak ada nih yang mau dibahas, kira kita Kenapa Pak Pens? Kenapa Pale Yesus tidak pernah mengaku Tuhan? Kenapa Kristen bilang dia Tuhan? masa Yesus tidak pernah mengaku Tuhan? Di mana itu mengaku Tuhan? Ketika dia menyuruh itu muridnya pergi mengambil keledai, Mati mi. dia Mati ada meja, keledai Tuhan. terhambat di sana. Teruskin dulu Bang Juma. Pusing kak saya dengar itu. Kita mi ganda, kita mi. Ketika Kita mau dulu saya baru bangun. Saya dari pagi pergi nih. ke Yerusalem. Iya. Iya. Nah, dia dihamparkan itu daun-daun di jalanan apa. Sementara Yesus pingin mengendarai keledai. Kenapa dia mengambil keledai? Seharusnya kan dia mengambil kereta kencana, kan dia kan raja. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena itu tadi dia mengosongkan dirinya. Nah, kenapa dia bisa tahu ada keledai tertambat di sana di suatu desa? Kalau orang kan sebagai manusia tidak mungkin dia tahu itu, karena dia Tuhan, dia tahu. Coba kamu pergi ambil sana keledai ada tertambat. Kalau ada yang bertanya, kasih tahu dia, bilang Tuhan yang memerlukan. Nah, siapa yang memerlukan keledai di sini? Yesus. Jadi Yesus menyebut dirinya Tuhan. Mati mi ya. Nah, Dindardiansa masuk. saya upayain dulu kalau kalau Tuhan, kenapa dia perlu minta izin? Kenapa perlu diambil keledai orang? Kenapa dia tidak ciptakan saja keledai? Kenapa punya orang diambil? Waduh. Tadi kan dibilang selama dia ada di dunia ini dia manusia. Katanya Tuhan. Abang. Iya. Memang ada Tuhan, tapi kan dia tidak melakukan seenaknya begitu saja. Karena ada yang dimanfaatkan gitu. Nah, ada Ini yang keledai. yang butuh keledai ini manusia atau Tuhan? Ya, yang butuh keledai itu adalah manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu itu. Dia menyebut dirinya Tuhan. Berarti dia berbohong. Loh, siapa yang bilang berbohong? Ya kalau begitu dia Tuhan, kenapa nggak ciptakan keledai saja? Kenapa punya orang diambil? Beda. Itu Tuhan Yesus
mencerminkan kesederhanaan. Kalau dia mau bisa saja orang mati saja dia bangkitkan, kok hanya keledai aja. Apa pula ini Tuhan kesederhanaan Tuhan? Ah, Iya, dia mengajarkan tentang kesederhanaan. Dia tidak mengajarkan tentang kesombongan. Kalau dia mau sombong bisa, kan dia Tuhan. ini mah daengku ini nyetel Tidak Tuhan. boleh. Kenapa? Dia Daeng justru kenapa tuh? mengajarkan tentang kasih, dia Daeng. mengajarkan tentang kesederhanaan Daeng. supaya manusia itu betul-betul jangan angku begitu, jangan angku, jangan sombong. Dengar Ki dulu, Deng. Kenapa Kak? Kenapa Tuhan selalu mau disederhanakan, Deng? Loh, memang begitu, dia ajarannya kan begitu. Dia melepaskan kebesarannya. Dia menyimpan semua itu dan mengosongkan Itu keledai sebenarnya itu milik orang apa milik dia? seluruh dunia ini adalah milik Yesus. Oh, tapi kenapa kalau dia minta izin kepada yang punya? Maksudnya, Yang punya keledai dia apa orang lain? yang punya keledai secara Nah, hak milik itu kan orang lain. orang lain yang punya, bukan Yesus. Yesus itu secara general di seluruh dunia ini miliknya dia. Ya, bah. Saya nggak mau kasih, saya punya mobil Alphard. Mana mau itu saya kasih dia. sama dia? Kalau kamu saat detik ini kalau Tuhan Yesus mau ambil kan bisa. Ya mana kapan dia mau ambil, saya hajar dia kalau dia ambil punyaku. Enak Itu aja. Dia itu terlalu sombong. Saya Nggak setengah boleh, mati nyari uang, dia mau ambil, enak aja. nggak boleh sombong. Jadi manusia itu kita sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan. Bang, misalnya contoh, saya setengah mati. harus kita Dengarin dulu bang. Ini orang setengah mati gitu ya. Rawat keledai di ternak. Tiba-tiba Yesus main ngambil aja, kan nggak bagus itu bang. Iya, Tuhan memerlukan. Kalau Tuhan memerlukan, kapan saja dia mau ambil bisa. Ya kenapa dia nggak diciptakan saja keledai? Kenapa punya Dia orang yang diambil? Dia yang punya. Ngapain mau ciptakan? Orang yang punya itu. Semua. Kalau Yesus menciptakan, kalau yang sudah tidak ada boleh ciptakan. Kalau ada, Memang ngapain yang mau diciptakan yang lagi? ciptakan keledai siapa kak? Tuhan, Tuhan siapa? Yesus. Apa Iya. pula Yesus menciptakan keledai? Coba kau lihat baca Kejadian 1 sampai. Kejadian 1 belum ada Yesus. Sudah. Yesus Belum ada, Deng. Nanti dia lahir di dunia baru dibilang Yesus. Berarti belum Karena ada dia itu, Deng. Kan manusia itu kan punya nama. Makanya diberi nama Yesus. Oh, jadi dia Yesus manusia. Iya, berarti kamu tidak ikuti tadi pembicaraan. Iya, berarti dia bukan Tuhan. Berarti kamu tidak ikuti pembicaraan. Ikuti tadi. saya, Deng. Sudah bicara sudah jauh panjang. Jadi Yesus itu ternyata manusia, dia bukan Tuhan. Itu menurutmu. Tadi Anda bilang yang manusia. Dia kan menciptakan langit dan bumi. Oh, berarti yang menciptakan Maria Yesus juga? Iya, Yesus. Bah, Dan termasuk Anda sendiri. Anda juga diciptakan Yesus. bah. Jadi Yesus menciptakan ibunya? Ya jelaslah, namanya Bah. manusia. Jadi lebih tua itu Yesus. Deng. Diciptakan oleh Yesus. Deng, jangki, patutuai bela. Tidak ada patut di sini. Coba kita pikir-pikir baik-baik. Kenapa bisa anak lebih tua daripada ibu? Saya bilang, memang dia lebih tua karena dia ada sebelum Nah, Abraham. itu dia. Bikin, aduh. Bisa bubar ini. Bisa bubar pas apa baing-baing kalau begini cara tak, Deng. Memang dia lebih tua. Deng, coba pergi ke pasar Pak Baing-Baing atau pasar sentral. Dia bilang, jangan. ibu, anak lebih tua daripada ibu. Bubar itu pasar. Putih saya selewati. Hanya apa gitu. Cak dijinjau. Bubar itu nanti pasar, Deng. Kalau bilang kayak begitu di pasar. Yang ada malah bertambah dia karena saya yang belanja di sana banyak. Tapi nanti orang pada ketawa kalau kita bilang, semua orang di pasar sentral. Itu karena Anak tidak itu lebih tua daripada ibu. Kalau Anda dimasuki Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, lain pikiranmu. Iya, Pak, Deng. Terus itu keledainya orang sudah dibalikin kah? Dia dikasih berlipat kali ganda. Enggak, kan di itu terakhir gitu, Deng. Dia akan berjanji mengembalikannya. Nah, saya kan tanya, Deng, apa keledai orang sudah dibalikin apa belum? Jelas itu dikembalikan. Tapi nggak ada datanya, Deng, sudah dikembalikan. Nggak ada yang bertanya. Deng, tapi nggak ada datanya sudah dibalikin, Deng. Serius nggak ada. Tidak ada juga datanya bilang orang bertanya belum dikembalikan. Berarti orang bisa bertengkar di situ, Deng. Seandainya ada orang komplain, nah itu mungkin Anda benar. Tapi kan tidak ada yang komplain. Ya terserah mi pale, Deng. Terus itu kalau ada dinaikin ada 2, Deng. Bagaimana caranya ya Kita suka mencari sebentar dulu, Deng. cari-cari. Dengar dulu.
Langgar irong. Padahal Langgar itu irong. kan sudah yang terjadi benar. Dengar ke dulu, Deng. Kenapa Bang itu kan keledai ada dua, dikendarai dua sekaligus. Bagaimana caranya orang dua keledai dikendarai sekaligus? Maksudnya? Kan ada dua dikendarai di situ, Deng. Ada sama anaknya. Anaknya siapa? Anaknya keledai kan, ada ibunya, ada anaknya. Oh, kan yang dibutuhkan aja itu yang diambil. Diambil dua-duanya, Deng. Yang dibutuhkan aja yang diambil. Dan yang dikendarai saja. Jadi Kita kan tahu itu keledai, Deng, itu kan pendek, Deng. Iya. Ketika Pendek. dia mengendarai keledai itu, Mm-mm. jadi orang menghampar itu jalanan pakai daun-daun. Deng, Karena dia kita kan, memang Deng, sebagai raja. kita kan tahu itu, Deng, keledai itu kan pendek, Yesus tinggi, berarti nyangkut kakinya, Deng, kalau mengendarai keledai, Deng. Itu terserah nih bagaimana. Yang penting dia butuhkan keledai. Naik keledai, masa Tuhan naik keledai, Deng? Kan nggak enak dilihat. Tadi kan aku sudah bilang, dia mengajarkan tentang kesederhanaan. Itu diarak-arak lagi itu, Deng. Kok Tuhan diarak? Iya, diarahkan dia raja orang Yahudi. Ini Raja, bukan Tuhan. Yahudi. Sama Ji, saya dulu waktu disunat, dan saya juga raja karena saya pakai kuda. Diarak saya, Deng. Terserah Tapi saya kamu. bukan Tuhan. Mungkin kamu diarah juga tapi pakai minum balok. Kan arah. Nggak ada orang balok di Palaka, Deng. Saya orang Bone, nggak ada boleh begitu kalau di Bone. Kan arah kan itu kan tua. Diarak. Diarak namanya, Deng, diarak. Diarak itu artinya diperlihatkan, dipertontonkan kepada halayak. Iya. Daima tidak dengar orang ngomong. Ada penyambutan apa. Oh jadi waktu kita di sana ada yang sambung Ki. Oh, iya dong, saya kan anak raja. Ya, saya lebih tinggi derajatnya daripada ya gitu yang Anda maksud. Karena kuda yang saya naiki kudanya bapakku, bukan saya pinjam. Hebat Ki itu. Iya. Tapi Bapakku kalau nggak kita pernah di pinjam kalau kuda orang, dia punya kuda Tuhan Yesus sendiri. mengajarkan kepada kita tidak boleh sombong. Bukan sombong, Deng, tapi saya beritahu apa adanya. Daripada Yesus, dia Tuhan, itu dia. pinjam keledai orang. Yesus mau pakai apa aja bisa, tapi dia tidak mau melakukan itu. Nah itu Ya dia. dari mana? Tahu ada orang Kita dia harus berpikir kenapa Dia- Yesus melakukan seperti itu. dia Karena mau jual ini saja, mau beli pedang dia jual jubah. Miskin dia, Deng. Serius. Jadi Yesus itu mengajarkan begini, dia bukan hanya memperkatakan tapi dia memberlakukan. Jadi kita juga sebagai umatnya, kita tidak hanya membaca firman, kita tidak hanya menghafal, tapi kita harus memberlakukan. Tapi kalau Iman Yesus tanpa itu, Deng, perbuatan- waktu dengarin dulu, Deng. Iman Waktu tanpa dia, perbuatan Deng, itu dengarkan dulu. bodoh. Ya terlalu panjang, Deng. Waktu dia hidup itu, Yesus itu pekerjaannya apa sih, Deng? Pekerjaan dia kan itu kan dia bisa mengajar, dia ada muridnya, dia mengangkat murid. Nah, Dapat dia duit. Dapat ma- duit dari mana dia makan sehari-hari, Deng? Dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 roti, Iya, maksud saya, 2 Deng. roti dan Deng, 2 ikan. Coba kau bisa bayangkan itu. saya kan Ada tanya seorang ini, yang bisa Deng. kasih makan orang begitu Iya. banyak hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dapat duit dari mana dia, Deng? Pekerjaannya apa? Oh, di sana tidak pakai duit, di sana. Oh, tidak pakai duit, makan gratis di warung. Di sana tidak pakai duit. Namanya kalau memberitakan firman itu kemana aja. Nah, kalau ibunya mau masak di rumah bagaimana caranya kalau nggak ada duit beli apa-apa? Tinggal ngambil punya orang. Tidak pakai duit lah di sana kan namanya umat Tuhan itu disiapkan segala-galanya. Oh, main ngambil aja punya orang gitu. Enggak seperti begitu. Karena Nah, kan terus? karakteristik itu tidak seperti begitu. Karena kemana paling Yesus waktu umur 13 tahun, Deng? Pergi merampok, tidak pernah pergi Iya. mencuri. Karena memang diajarkan begitu. Jangan kamu mencuri, jangan kamu bersaksi dusta, dan 10 hukum hal itu kan jelas. Kemana paling Yesus pergi, Deng, waktu umur 13 tahun sampai 29? Kenapa enggak ada ceritanya? Nah itu kalau dijelaskan semua itu kitabnya itu sampai ujung langit tidak akan. Ya saya cuma tanya kenapa nggak ditulis itu apa yang dia lakukan? Itulah artinya kalau yang tidak tulis ya tidak perlu kita pertanyakan. Karena kalau misalnya saya jawab begini itu salah, berarti saya keliru karena kan di dalam Alkitab apa yang ada di dalam Alkitab itu yang kita percayai begitu.
Waktu umur 30 tahun, Deng, apa dia lakukan, Deng? Itu kan 30 tahun sampai 33 tahun dia sudah mengangkat murid, dia memberitakan kabar baik, dia melakukan penyembuhan-penyembuhan. Kayak banyak pasiennya gitu ya? Sembuh-sembuhin orang. Seluruh dunia, karena Yesus datang itu ke dalam dunia untuk mencari orang berdosa, untuk mencari orang sakit. Kenapa paling kalau dia kesulitan dia berdoa, Deng? Hah? Kenapa dia kalau kesulitan dia berdoa? Itu mengajarkan tentang kehidupan manusia. Jadi kenapa Allah turun ke dalam dunia untuk memahami? Saya nggak nanya itu, Deng. Saya nggak nanya itu, Deng. Deng, lain ditanya, lain dijawab. Itu manusia. Pertanyaan saya, Deng, kenapa paling dia berdoa? Iya, tunggu dulu. Sehingga pada saat dia menjadi manusia, dia ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa kehidupan Yesus inilah kehidupan manusia yang sebenarnya. Jadi Saya nggak nanya itu, Deng. Kenapa paling dia kalau lagi kesulitan? Kenapa dia berdoa? Nah, kenapa Yesus mencontohkan dia berdoa supaya kita juga ikut berdoa Oke, berdoa kepada Yesus, berdoa kepada siapa, Deng? kepada Bapaknya toh? Loh, berarti ada dua Tuhan. Ya satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan waktu Yesus berdoa? Yesus berdoa kepada Bapaknya. Nah, iya waktu Yesus berdoa, Deng, dengarin dulu. Waktu Yesus berdoa yang mana yang Tuhan? Maksudnya? Siapakah Tuhan waktu Yesus berdoa? Dia berdoa kepada Bapaknya. Berarti Bapak yang Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Dia berdoa kepada Bapaknya. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bapa dan anak adalah satu. Satu bagaimana? Orang berpisah, satu di bumi, satu di surga. Iya satu, artinya satu kesatuan mereka. Jadi satu kesatuan, ada dua, ada tiga. Ada tiga Tuhan. Kok tiga? Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Begini, Bagaimana? Bapa itu memiliki firman dan memiliki roh. Nah, berapa Allah di situ? Saya nggak nanya itu. Itu sama penjabarannya kan begitu. Dengarin Jadi dulu. Allah itu simbolnya Bapa yang memiliki firman dan juga memiliki Roh Kudus. Saya nggak nanya itu, Deng. Nah, itu sama. Berapa Allah di situ? Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Enggak, tadi ini saya jelaskan kok tadi ini. Berapa Ya, Allah di iya, situ? saya ngerti nih itu. Bapak, ini pertanyaan selanjutnya. Bapak dan Yesus itu Firman. iya. Bapa yang memiliki firman. Dan firman inilah yang turun ke bumi menjadi manusia. Saya tanya, Deng, Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Bapa dan anak itu, Yesus itu satu. Sama atau beda? Karena dia firmannya. Saya tanya lagi, Deng. Beda. Yesus itu sama Bapak beda atau sama? Beda dan sama. Apa maksudnya beda dan sama? Ya, Apa karena mau dia kena-kenai keluar kah? dari sang Bapa. Jadi pada saat dia, Apa yang mau kena-kenai beda tapi sama? iyalah begitu memang kalau secara logika kau tidak akan paham. Bagaimana mau dipaham anak kecil nanti kau bodoh ya anak kecil, anak kecil ini beda tapi sama. Apa injo? Naka. Kelihatannya Eh. tapi sama. Begitu maksudnya. Bagaimana mungkin ada beda tapi sama? Ini kayak judul lagu. Dibikin lagu seperti begitu. Bayangkan dulu, Deng, ya. Kemek Itu mantang. Yesus, itu Yesus kemek ada di mantang, bumi, Deng. Kemek mantang. Ini main di Panakukang. Orang mbani di pale. Gimana inyo mantang? Wala ka? Dan kita lo. Oh, telo. Iya. Kalau Dari malam Bapak main-main di bikin Pare. ke sini ngopi-ngopi jomai kah? Ngopi-ngopi di Panakukang. Anu pi gampang dulu. Enak tuh kalau ngobrol santai-santai sambil debat-debat, Iya. diskusi-diskusi terbuka. Betul. Tapi yang penting jangan ada unsur kebencian, Deng. Tena kamu harus kan sama aja tadi waktu na bang malah kata-kata aja kita. Iya, kayak gitu-gitulah, santai gitu. Begitu. Kita Bang. itu umat Islam, Deng, menghormati apapun kepercayaan orang lain. Nggak boleh kita olok-olok, nggak boleh, Deng. Iya enggak boleh. Nggak boleh. Makanya kalau kita punya diskusi kayak begini kan enak. Iyalah, apalagi kita satu kampung mana kita mau ribut-ribut sih. Iya, begitu. Toh, Ya, kalau udah yang ada kesulitan kan kemana lagi kalau iya. bukan sesama orang Makassar saling tolong menolong.
Kan ada istilahnya itu pada kita Ya, pada itu namanya pipos, Deng. Pada masa- idi, pada elo. Saya kan Sifat dulu tuh, sifat tokong gitu loh, Deng. Iya. Tapi setelah pipos saya Damri. Liman. Habis pipos ada damri. Liman tahu. Oh, Liman. Wah, Liman itu Toraja Makassar kah? Iya kan nak kita aja kayak iya. Oh. Saya dulu bolak-balik itu Toraja Jakarta. Ada Toraja Makassar pakai Liman. Mampir di Rantepao. Oh iya cocok. Nah. Kan dari Rantepao kampung Pupuk. Oh. Jadi sering pakai kelonda itu. Iyalah, singki, londa singki. Oh iya, Dede. Satu Ah. sebelah kampung sama Banjuma itu Palopo kah? Lopo-lopo. Enggak, apa ini? Iya, iya, jauh lah. Makanya Banjuma bisa bahasa Toraja iya. Kalau saya mah tidak bisa, dikit-dikit. Duriannya palopo. Iya, paling aku tahu itu rokok kan aku batitong. Paling itu yang aku tahu. Bukan, duriannya palopo kita sudah makan nih. Oh ya, kedurian Palopo. Mantap injo. Tapi jangan sembarang bilang nih. Tapi banyak itu Deng Toraja itu memeluk Islam, Deng. Serius. Bukan, itu kan karena perkinikan dari mereka yang ada banyak keluarga yang bukan banyak orang Makassar di atas. Apalagi yang merantau ke Kalimantan, rata-rata mualaf dia, Deng. Iya, banyak orang Makassar di atas, banyak yang pekerja perkebunan itu kan Dulu temanku mahasiswa banyak orang tator. orang Toraja Ada dia, iya. jarang jadi tukang-tukang batu jarang. Ya jarang. Tapi kenapa kah? Tapi dia mah biasa nggak diusir dari keluarga. Tetap orang tator dia nggak diusir. Kalau dia memeluk Islam. Iya namanya kan ajaran kasih toh lebih kan adatnya di sana. Adat begitu. Tapi Deng kenapa itu Kristen tator itu beda sama Kristen pada umumnya, Deng? Ada perbedaannya. Apa itu? Budaya-budayanya. Gerejanya juga ada ayamnya di atas, gambar ayam. Iya, itu ayam itu pada saat Petrus Yesus berkata itu ayam. Nah itu pakai lambang ayam begitu. Bukan berarti dia sama. Ya sudah mempalet deh. Saya kembalikan dulu ke Pak Darman karena saya itu. Saya juga permisi dulu nah. Iya palet, Deng. Kita ngopi lah. Jadwal-jadwal Mki kalau kita mau ketemu sama saya sama Banjuma di sini ya. Dia DM Ki, kasihkan nomor tak. Nah, saya itu apa namanya? Saya itu suka senam begitu. Jadi saya mengajar senam. Di mana-mana orang ini saya sedikit terlibat dengan senam. Dan senam itu kan menyehatkan tubuh jasmani toh. Oh iya. Iya. Gereja tadi mana? Di Talo? Iya, di gereja aja tapi nak ya kan. Kendari kan deh. Oh, ikan lari. Iya, tapi kalau misalnya saya pulang di Telok kak. Oh iya. Pala enjoy. Iya, palet. Iya. Oke, Mendi. Iya. Terima kasih. Iya. Kasih palet, Deng. Iya. Ya, ya udah nggak ada lagi. Sapa dulu nih Bang Handi, belum saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah disapa. Karena saya juga orang. sorry ya lagu tadi apa ya bahasa kampung biar lebih bersahabat gitu. Lanjut. Ya beliau baik, mantap beliau tuh. Tunggu di kita monitorkan dulu ya. Itu Ustadz tadi Abu, bahasa Bang Darman, itu tadi bahasa Indonesia. Cuman di logat kampung kayak gitu bahasa Indonesia. Saya rasa semua orang ngerti kok. Oke, lanjut. Cuman logat Iya, nggak berat. Enak dimengerti juga. Halo Bang 39191. Halo Bang 39191. Nah, hilang. Ah, mana lo? Ayo oten-oten, naik dong, hibur kita lagi oten-oten. Ayo, naikin yang oten aja, Pak Darman, Bang Darman. Iya, Biar nggak kita terhibur, biar kita Iya. terhibur. nggak tahu cara milihnya. Bentar, kita monitor dulu ya biar ada slot. Ustadz Abu, monitor. Kayak udah tidur Ustadz Abu ya.
Sadabu. Sadabu. Aman, aku. Jangan, nggak usah. Apaan? Kerdi. Ya. Oh ya. Nyantai dulu Kerdi. Dari Bang Isan ada Bang Ayubi. Bang Ayubi nih. Bentar. Ya Kristen aja naikkan. Semuanya Islam gimana? Ya. Iya juga. Nah, coba inilah. Anaknya Mas Bruto mah. Halo, assalamualaikum Bang Isan. Halo. Halo. Bye. Nih Bang Abu Hadid kayaknya tidur dia dari semalam ya. Iya, dari malam kami dari jam berapa ya? Jam 3 malam kayaknya, ya, Bang. sama Sadabu. Tidur kayaknya dia. Ya, Tapi saya dari heran semalam. itu loh, teman-teman, kok bisa ya Tuhan memerlukan keledai orang? Kalau dia Tuhan tinggal ciptakan keledai saja gitu. Gimana coba? Tadi teman kita ini membuktikan Yesus Tuhan itu, dia mengaku Tuhan waktu mau minjam keledai. Gimana mungkin Tuhan minjam keledai? Aduh, pusing kepalaku. Tapi begini Bang Handi, ini Iya. kita tanya dulu ya hostnya ya. Akhidaman semalam nggak tidur ya? Akhidaman ya? Udah biasa Bang Ardi, udah biasa. Nah tuh, gimana? Kalau Akhidaman mau istirahat nggak apa-apa, ntar roomnya kita kontrol. Istirahat boleh, aja, boleh, tidur boleh. aja. Ya nggak apa-apa. Bentar-bentar lagi ya, ini nunggu asar juga, hampir asar. Oh Bang Ardi berarti belum tahu kopi Aceh itu, kopi Gayo. Bisa 3 hari 3 malam. dia Iya, kopi di sini ngeri. Masa? Kopi di sini sumpah ngeri. Benar. Ngeri kopi di buat. sini. Ngeri. Apalagi yang pakai telur Mustahil. itu ya Bang Daman. Kopi apalagi pakai telur, apalagi ada yang pakai pinang tuh. Apalagi pakai pinang. yang kopinya itu perasan murni, yang pakai mesin tuh. Oh gila tuh rasanya. Oh gitu. Jadi beda ya? Saya pernah di sana 3 tahun loh di sana, buset. 3 tahun nggak tidur? Bukan 3 tahun, ya Bang Yesus. Iya, sampai sekarang ini beliau belum tidur. Bang Yesus. Kirain 3 tahun. Moremu tuh masih monitor Moremu tuh ya. Belum Ya, tahu lanjut, nih lanjut. kalau kopi itu, saya pernah minum kopi, saya campur minyak rem, 7 hari 7 malam itu saya nggak tidur, nggak bisa tidur. Buset. Iyalah mual itu Enggak, dibawa ke rumah sakit, di UGD. UGD. Ya, selamat siang Bang Kusnop. Bung Kusnop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Master semuanya. Ya cuma semalam sempat saya tadi mendengar masalah siapa sih masa itu apa? Logika itu ya. Karena saya kemarin tuh lagi pas di jalanan mendengar omongannya apa yang dibicarakan gak jelas tapi sudah nyinggung-nyinggung apa teman-teman semua itu saya sebenarnya waduh pengen buat damprat kalau katamu tampol sekali ya. Tapi kemarin semalam saya ikut gabung lagi di apa Komal siapa tuh saya gak selalu memperhatikan ya saya kok sedikit ini ya kok kenapa kita menguras energi hanya untuk satu orang itu mungkin akan kedepannya semakin banyak istilahnya brutus-brutus atau loser-loser seperti itu ya di antara kita mungkin ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi cukup sekali ini aja ya saya sebenarnya hanya untuk menyarankan diri sendiri sama teman-teman berdasarkan pengalaman yang lalu kalau ada seorang yang bikin komal seperti itu cukup pakai report abuse saja nggak usah di join nggak usah di share-share apalagi diumumkan menguntungkan dia unggulnya suatu komal atau istilahnya grup itu kan karena banyak penonton viewer banyak yang Bang ikut. Kusnop, orang-orang seperti itu sampai kiamat itu nggak bakal hancur, pasti ada terus. Kita nggak usah heran. Betul. Bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya ini seperti ya medsos apapun muncul seperti itu. Pengalaman saya dulu waktu ada multiply, ada blogger, ada apa ya seperti itu. Orang yang saya tidak tahu siapa kamu, saya tidak perlu siapa kamu yang saya pengen tahu apa yang kamu punya. Jadi saya tidak memandang siapa Ya, Bang dia, Kusnop, tapi mohon maaf Bang Kusnop, kita mau fokus ke Oten dulu ya sekarang ya Bang Ya Kusnop. betul Soalnya semalam itu ya udah terima kelar kasih. itu. Ya, sama-sama. Tentang siapa Ya. Yesus itu ya.
Begitu aja, matur nuwun. Ya, Iya. sama-sama. Kita Assalamualaikum. butuh hiburan nih hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip, mantap, lanjut. Siap. Tapi saya seneng tadi pada pas ada Edis ya. Senang saya tadi. Emang siapa tadi sih? Edis bahas apa sih? Oh, masalah ini, masalah Nabi diracun itu. Nah, Oh, itu kan itu. urutnya hadis itu kan setelah al-yauma akmaltu lakum ya. Nah, jadi menunjukkan emang asbab itu hadis perwujudan bahwa yang mentaksis bahkan itu menjadi hadis khusus kepada sifat jaiz Nabi. Sifat jaiz Nabi kan ini af'alul mubasyar ya. Artinya apa? Bersifat seperti sifat manusia. Jikalau mati pun maka kematiannya akan ada sebab gitu. Nah, itu mewujudkan ke arah hadis asbab kepada kematian Nabi. Nah, artinya apa? Islam udah sempurna, ya wajar lah ada kematian. Orang Islam udah selesai gitu. Tapi gini Bang Daman, dari zaman di Jum ya Bang Daman, si Edis nanya 1000 kali ke kita ya, ke Muslim pasti dijawab. Kita nanya sekali aja ke si Edis sampai 7 kali kiamat nggak bakal dijawab tuh sama si Edis. Benar-benar. Itu karena apa namanya itu? Sama Ustadz Wafi aja kayak gitu. Apa yang tanya Ustadz Wafi nggak ada jawaban. Kenapa tadi turun Edis? Nggak tahu, tiba-tiba hilang. Oh, kabur gitu maksudnya? Nggak tahu, mungkin di report bagaimana nggak tahu. Pokoknya langsung hilang aja gitu. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Halo Bang Nah, halo 39. Bang. Assalamualaikum. Cek. Waalaikumsalam. Sorry Bang, jadi gini, gue cuma pengen nanya tadi pas ada Mister Wah, siapa bocah itu. FF ini. Anak siapa? Enggak, Udah Bang, gue nggak pengen ada nanya, otanya gue juga. gini. Nah, tadi itu gue pengen nanya doang ke Mister itu. Soal kalau memang Tuhan itu maha kuasa, ngapain gitu repot-repot ngerubah dirinya jadi manusia? Dan Wah, pintar, satu lagi, kecil-kecil. kalau gini, kalau emang itu Tuhan, kenapa dia mesti disalib gitu? Kenapa mesti mati? Kenapa enggak abadi aja gitu? Biar dia bisa ngebuktiin bahwasanya firman itu kan benar gitu. Kalau emang benar. Mantap. Gitu aja. Mantap. Ini ponaan Bang Ardi, silakan Bang Ardi. Jadi gini, gue juga pingin ngasih tahu ya ke semua orang ya kan ya. Jadi gini, Tuhan tuh nggak mungkin gitu kan ya mati kan ya, nggak mungkin Tuhan itu mati. Nah, Iya kan ya, bener nggak? Bener kan ya? betul. Iya, nggak Bener. mungkin kagak ada gimana ceritanya, lupa ada gimana sih, iya kan? Nggak ada Nggak tahu, Tuhan itu mati. Kalau dia mati berarti dia sendiri gitu yang ngebuktiin bahwasanya firmannya itu salah dong. Iya, Bener kalau loh dia mati itu. bukan Gue aja nggak Tuhan. percaya gitu. Bener tuh. Iya kan? Iya kalau dia mati ya bukan Tuhan ya nggak ya? Memang orang Kristen Betul. kadang-kadang mak Kalah sama kepala keponaan Bang Ardi nih. by the way, Jadi gue juga lu umur berapa sekarang? Masih 14 tahun sih. Sekarang lah, bukan sekarang. Sekarang. Oh, sorry. 14 tahun. 14 tahun Nah, cerdas terus juga banget Bang. lu. Terus gini juga. Nah, kan Yesus tuh dilahirin dari manusia. Bunda Maria itu kan manusia. Terus gue pengen nanya gitu, etis gak sih ibu nyembah anaknya? Nah, Enggak etis. Nggak etis kali itu beneran. Si lu pada masa lu enggak pada BTW tahu sih? orang Makassar gak juga? By the Orang way, Makassar gitu. Kak. Iya BTW banget itu. Orang Makassar By the kepala way. juga. Orang Makassar aja. Kenapa kepala kau logat-logat kah? Kayak lete kimonos. Jadi itu aja tadi yang pas ada Mr. Fans itu mau gue tanya tuh begitu ya. Kalau memang benar begitu kan begini, kan pernah juga masuk ke live-nya Elia. Gue tanya kayak begitu tapi kayak bagaimana nih jawabannya? Kayak ragu gitu muter-muter menjawab. gitu ya. Muter-muter ya. Betul. Lu anak Jakarta Selatan. Bukan orang Makassar dia. Oh, bukan. Oh, Orang kira Makassar Jakarta gitu, Selatan. Nggak, saya kirain dari ponaan Bang Ardi, ternyata ponaan Bang Handi. Iya, ternyata ponakannya Bang Handi. Kayak- Gue kirain ponakan gue, ternyata Bang Hande. Lanjut. Ini anak Kristen apa bukan sih?
Islam. Ngapain Oh, kalau gue nanya gitu? Alhamdulillah Cuma, Muslim. cuma bingung doang ini. Karena ya kan Mulai kalau hari jam ini, gitu ya. mulai hari ini kalau kau masih Tunggu, Bang. dengerin dulu. Mulai hari ini kalau kau masih anak sekolah, kamu Muslim, jangan lagi naik-naik ke room Kristen. Lebih kau dengar-dengar saja, oke? Oke, Bang. Oke, awas kau. Kalau Nah, saya temukan kau jadi- lagi naik, kalau saya temukan kau lagi naik, ku datangi rumahmu. Gigi, loh ya, loh jangan ikut debat, loh masih kecil ya, coy. Aman, Bang. Aman. Oke Terus ya, gini juga lo nih. fokus belajar aja ya, loh ya. Intinya gue respect gue- sama lo. Gue kan penasaran. Gue Bocah penasaran FM, saya, Bang. udah loh di bawah aja ya, nggak usah ikut debat ya. Oke, Bang. Cuman aku penasaran aja ini. Gue follow anak nih, khusus anak nih gue follow deh. Lu jangan lupa lu jangan lupa follow gue ya. Yang oke, Bang. Oke, aman. Oke, Nah, jadi lu ya. Kalau ku tahu dengerin dulu. Kalau ku tahu kau naik lagi room Kristen, ku datangi betul rumahmu sama gurumu. dia juga dong, astaga. Nah, awas kok. Dengar di kata-kata Begini, aku Bang. ini. Iya. Begini, Bang. Kan itu hari tuh masuk ke di rumah kayak ada mualaf begitu ya. Oh, anak Dia dulu Makassar mantan ini. Gigi, biarawati. Makassar, Bang Andi. aduh. Begini, Bang. Dia dulu itu mantan biarawati tuh, tapi pas tahun 19 berapa itu dia masuk Islam karena dia baca Alkitab dan memang tidak bagaimana itu isinya kayak kurang begitu yang membuktikan bahwa Yesus memang itu Tuhan. Jadi dia masuk Islam dan ajar-ajar juga sedikit kalau semisal kayak di Alkitab di Amerika itu anak-anak sekolah SMP dan SMA itu tuh nggak boleh belajar Alkitab karena isinya itu tentang kayak kekerasan, hak asasi tahu manusia, aja dia. garis Tahu aja. LGBT, Oke lah. Oke. Oke. Thank Ini yang you ya. hotel mau naik ya udah silakan. Thank you ya udah mampir ke sini ya. Oke, Bang. Intinya Oke. gue respect sama lo. Intinya air sudah dekat ya. Oke. Oke, Bang. Lu nyemek aja di sini ya. Oke, aman. Intinya kalau lu naik lagi di room Kristen, gua dengar. Ya. Aman. Gue enggak naik lagi nih, udah. Ku kunci rumahmu. Ya, kalau kau naik lagi di room Kristen, belum waktunya kau debat. Ku kunci rumahmu, kuncinya ku buang, ku nggak bisa keluar lagi. Gigi, Oke, Bang, lu aman. pantau terus aja si Elia ya, Gigi. Oke, aman. Oke, ya udah, gue turunin gue ya. Oke, turunin, Bang. Ya udah. Oke, terima kasih. Ya Iya, Bang. udah. Oke. Assalamualaikum Oke, ya. thank you. Ya, Bang. Jawab dulu. Apanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, bagus. Mantap, ponaan Bang Andi. N. Dia laki apa perempuan sih itu? Laki dia. Oh, laki. Masa Bang Hande nggak paham sih? Iya, masih itu nih paham. Oke, tunggu kita sabar Bang Alhan. Bentar, Mas sudah WC di ini dulu. Ini ada pasien nih. Bang Alhan, selamat siang. Bang Alhan Maliki. Bang Alhan. Alah Bang ini Alhan. si sedot pula ini pasien Bang Ardi kalau sedot mah. Bang Ardi gas. Enggak, Oh, Bang Alhan dulu. Males. Iya, Bang Alhan. Ya, Bang Alhan, bye-bye. Sedot. Bang Sedot, ada acara apa kira-kira, Bang Sedot? Ada yang mau ditanyakan, Bang Sedot kira-kira? Ya, saya mau bertanya. Aduh. Ya tanya aja. Lagi nyedot Bang ya? Apa? Enggak, Bang itu lagi ngapain? Lagi nyedot enggak? Lagi nyetir. Oh, mantap. Mau tanya apa, Bang? Ya, saya mau tanya kitab mana yang lebih sempurna, kitab Alkitab atau Al-Quran menurut Anda? Alkitab itu Al-Quran juga sama. Bagaimana mau bandingin? Langsung kena kan? Langsung Bandarman jawab aja.
Nah, gimana cara kita jawabnya ini? Soal berbicara tentang kesempurnaan, saya tanya dulu, standarisasi menurut abang sempurna itu di atas standarisasi apa kira-kira? Maksudnya, parameter untuk dikatakan ini sempurna, itu apa? Kitab Taurat Yahudi. Apa yang saya tanya kira-kira Bang Ardi? Monitor Gurunda masih ada? Masih Gurunda? Assalamualaikum. Pertanyaannya salah. Mana lebih sempurna Al-Quran daripada Alkitab? Ya, Alkitab itu Al-Quran juga kok. Sebenarnya udah dijawab tadi Ustaz Alif di room sebelah itu. Di mana-mana masuk room pertanyaan yang sama. Enggak, beda. Begitu. Mereka menjawab tapi jawabannya melebar kemana-mana, jadi saya keluar aja. Yang paling sempurna itu kitab yang isi interpretasinya sesuai dengan logika gitu Bang. Karena rugi Tuhan menciptakan akal tapi kita nggak berpikir gitu. Sama juga pertanyaan balik ke abang, mana lebih sempurna Tuhan menjadi manusia dengan Tuhan tidak menjadi manusia? Mana yang lebih sempurna? Kok jadi saya yang ditanya? Logika saya kan hanya Ya udah saya jawab singkat. Yang sempurna itu Al-Qur'an karena Al-Qur'an tidak pernah direvisi sama manusia. Sedangkan Bible tiap tahun direvisi sama manusia, ayat-ayatnya diganti-ganti pula. Itu Bang. Oh, masa nggak direvisi? Boleh nggak saya tes? Boleh. Tunjukkan kalau Al-Quran Oke. Boleh. Dites aja. Emang bisa baca Oke. Quran? Enggak gini. Tolong sebutkan isi dari dua loh batu Nabi Musa. Oh, enggak, saya tolong. Karena Anda Itu minta tolong. Ke situ terus dia larinya ya, Enggak, kedua dia lobat kan minta terus ya. tolong. Saya nggak mau nolong. Nah, gimana? Itu kemarin udah dijawab sama Ahimoto Bang Ardi. Iya, Dua lobat itu. nggak usah diseriusin. Ngapain nah Aki Kiansan diseriusin kayak gini loh. Ini mau buat mainan doang diinjak-injak lehernya. Ngapain? Anda tadi kan minta tolong ke saya, tolong sebutkan kan gitu. Aku nggak mau nolong. Nah, gimana? Lagian tiap hari minta tolong. Iya, gue mah ogah nolongin elu. Atau Bang Andi kita naikkan yang kecil tadi biar dia main sama ini. Boleh naikin yang kecil dia lawan dia. Mana. Kalau room muslim boleh lah dia. Mana dia? Mana si anak itu? Kayak anak ini penolong deh. Nggak ada lagi dia ya. Biar kita lihat tuh sama anak kecil aja bakal jadi kayak mana deh. Nah, ini anak kecil barusan. Ya juga. Ini mana ponakan Bang Andi tadi? Gua nggak bisa ngebayangin ya kalau anak kecil itu kayak Yesus dulu kecil. Coba tanya, Sus, kata Ustaz, Sus, Yesus. Bayangkan coba, kalau kita refleksikan diri gitu ya. Bayangkan kalau Tuhan pernah jadi bayi, apa yang dia lakukan coba? Nah tuh, Kayak gitu. hanya bisa berkata, papa, mama. Nah, nolong dirinya sendiri aja nggak bisa kok dia jadi Tuhan. Ini Jaya Abadi, ini naik aja Jaya Abadi daripada lu typing di bawah nggak jelas. Naik. Ini sudah tuh ini isinya kotoran semua loh Bang Adi. Gimana coba? Itu lagi nyetir mobil tinja itu Bang Ardi. Ayo, jawab. Wih, marah-marah mak dia. Nggak mau. Kan minta tolong tadi. Oh enggak. Kalian nggak mampu menjawab. Nggak mau menolong. Kan tadi Anda bilang tolong sebutkan gitu kan. Aku nggak mau nolong. Gimana? Gini nih, kalau udah terpojok udah mulai. Loh, tadi kan Anda minta tolong. Tadi kan Anda minta tolong. Aku nggak mau nolong gitu loh.
takut ya kepalsuan Islam terbongkar. Loh, dibilangin nggak mau nolong kok takut tuh. Wong ada yang minta tolong. Wong ada yang minta tolong kok kita yang takut. Aku nggak mau nolong. Halo Bang April. Selamat siang. Akidaman aku reset HP dulu ya. Ntar naikin ya. Apa ganti akun? Apa? Enggak, aku reset HP dulu. Oh, baik, baik. Aku reset HP dulu. Siap, Ntar siap, naikin siap, ya. siap, 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 siap. Halo Bang April, selamat siang. Selamat siang, Mati Meja. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oh, makanan Bang ini nih, Bang Ayubi nih. Silakan Bang Ayubi, gas. Mati Meja nih. Bang Andi, Assalamualaikum, Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Bang Juma nih? Lagi rehat sejenak dari pagi dia. Saya mau mendebat Bang Zuma ini sekarang ini. Tadi Bang Zuma bilang Yesus itu duduk di sebelah kanan Tuhan. Itu salah, nggak duduk. Berdiri. Ada kalanya Yesus itu duduk, ada kalanya Yesus. Ini mah si ini, si ada bakul kalanya kompor ini Bang Andi. itu Ubi. lama-lamanya gitu. Salah Bang Zuma tadi tuh, Mati Meja. Gue juga heran nih orang-orang kok akalnya mati anak orang Tuhan. Masalah anak lebih tua daripada ibu. Ini akalnya mati total ini, matol ini akal ini. Jadi gini loh, sebelum bernama Yesus, dia itu roh, gitu ya. Jadi sebelum bernama Yesus, dia roh dulu. Dia ciptakan dulu manusia, termasuk Maria. Setelah Maria cukup umur, roh ini yang menciptakan Maria mengutus dulu Gabriel menemui Maria. Maria, nanti kamu hamil loh di bulan ke-6 nanti gitu. Kagetlah Maria, kenapa kok bisa? Saya ini perawan, kata Gabriel, tenang aja. Nah, setelah izin, roh tadi yang menciptakan Maria ini masuk ke dalam kandungan Maria, numpang dulu 9 bulan supaya bisa menjadi manusia gitu. Jadi anaknya Maria adalah yang menciptakan Maria karena pernah numpang lewat dalam kandungan, pernah menghidupi dia 9 bulan dalam kandungan melalui tali pusar itu. Lahirlah di bumi menjadi manusia dan Tuhan. Rohnya adalah Tuhan, tubuhnya adalah manusia. Tapi dua-duanya anaknya Maria yang pernah menciptakan Maria. Tapi menjadi masalah, masih ada juga Tuhan yang ada di surga Bapak, gak kemana-mana. Yang tadi juga yang menciptakan Maria. Nah ini jadi Bapak ini membelah diri. Ya udahlah. Kalau saya menjelaskan ini saya ikut pusing loh. Bang Andi, Iya. Bang Andi, harusnya raja itu menunggangi gajah kayak biar kelihatan wah gitu kan. Ini keledai, bocil keledai kan ditunggangin. Mau Nah, itu dia. bilang raja gimana? Aturan nunggangi badak. Iya badak kayak atau harimau kayak kan kayak Siliwangi itu kan gagah kan kelihatannya. Lah keledai. Makanya tadi saya bilang saya lebih hebat. Waktu saya disunat saya nunggangin kuda. Kuda yang saya pakai kuda bapak saya sendiri, nggak minjem. Gitu. Yesus nunggangin keledai. Keledai lu tahu sendiri ceper di bawah kuda. Nyangkut kakinya. Gimana kira-kira itu? Keledai orang belum dibalikin. Itu kalau lewat perkampungan kata orang-orang kampung, cemen lu sus, keledai kalau naikin, gajah kayak naikin, badak kayak gitu kan, atau harimau biar kelihatan gagah, lah keledai. Pendek, berkuncir. Satu-satunya orang Kristen yang tidak dapat terkalahkan itu cuma opung saya, Opung Lamsan Naibaho. Iya, memang
Yesus itu anaknya Maria, tapi bukan anaknya Maria. Yesus itu jawaban hukum. Bisa juga ya. Memang betul Yesus itu adalah lebih tua dari Bunda Maria, tapi Yesus itu lebih muda dari Bunda Maria. Nah, gimana jawabnya Bang Andi? Gimana tuh Bang Rudi? Ya, selamat siang Bang Rudi, selamat siang. Ya, Pak Rudi, kalau bicara jauh dari istri lah. Saya nggak mau lagi Anda ribut sama istri gara-gara debat. Anda undang saya, baru Anda atur-atur saya. Bagaimana ini? Enggak, maksudnya kasih saran dulu. Takutnya kemarin sampai piring pecah berapa itu? Woi, masih ingat juga ya? Berarti masih melekat di hati juga nih Rudi ini. Iya, saya punya istri santai aja. Cuma dia kadang-kadang emosi juga sih. Nah itu Pak Rudi pertanyaannya itu, kenapa Yesus menunggangi keledai, nggak gajah, harimau, biar kelihatan gagah gitu seorang raja? Itu pertanyaannya, kenapa tuh? Dapat nyuri lagi keledainya. Bagaimana? Kenapa Yesus menunggangi keledai, bukannya gajah, harimau, atau badak yang lebih gagah gitu? Dapat nyuri lagi keledainya. Itu pertanyaannya, kenapa? Kalau dia misalkan menunggangi apa kuda tuh yang perkasa begitu ya, kuda atau apalah yang menurut apa di luar keledai ini kan, itu berarti tidak sesuai dengan nubuatan teman. Loh, emang ada nubuatannya? Nubuatannya iya. Saya minta maaf, saya juga mesti cari dulu itu nubuatan. Tapi itu ada tertulis bahwa dia memasuki Coba cari bang. Ini menarik nih bang. Itu ada nubuatannya itu. Bagaimana Yesus dia mengendarai menggunakan keledai kan masuk. Oh, jadi ada nubuatannya. Ada nubuatannya ada, Yesus harus menunggangi keledai, dapat curian gitu ya bang. Iya, jadi dia masuk dengan mengendarai. Ada bang Andi. Jadi kalau misalkan bukan keledai berarti tidak tergenapi kan, seperti itu. Yang menubuatkan siapa bang? Juga. Ya itu kan tertulis. Jangan lagi ditanya-tanya itu nanti. Oh iya. Jangan dipersulit. Harus percaya juga dong. Karena kita ini kan punya. Maksudnya Pak Rudi ini kalau saya ngomong. Itu jawaban dari saya. Iya, maksudnya Pak Rudi ini kalau saya ngomong dipercaya aja, jangan ditanya balik. Iya, saya kan cuma bicara seperti itu. Iya. Jangan dipersulit. Bang Ardian, saya jangan persulit. Bagaimana? Jangan dipersulit gitu ya. Ya, bukan dipersulit juga. Artinya kalau memang tahu ada tertulis di mana, yang jelas saya juga pasti harus buka lagi kan datanya, itu juga kita harus cari. Tetapi ini kan tiba-tiba ada pertanyaan seperti itu kan, karena kita enggak spesialis penghafal ayat. Kita apa-apa yang kita tahu. Waktu Yesus mengendarai keledai itu, Yesus Tuhan apa dia manusia? Ya dia manusia lah. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan waktu itu ya? Iya, dia manusia, dia kan manusia dan dia Tuhan juga. Kita harus pahami. Oh, kan? Pantas dia nyuri keledai kalau gitu. Ternyata dia manusia ya. Tidak. Kalian juga kan harus paham kalau kita bilang manusia 100%, Allah 100%. Itu konteks keberadaan Yesus pada saat dia di dunia. Kalau sekarang kita bicara Yesus itu ya Bapa. Yesus itu Bapa. Untuk posisi sekarang. Kalau pada saat dia masih ada di dunia, kita bicara dia manusia, kemanusiaannya kan. Kan dari dua kan. Oh, Yesus ini bisa jadi Bapak, bisa jadi Yesus gitu. Bapak yang jadi anak. Oh, Bapak jadi Yesus. Firman yang jadi manusia kan. Enggak. Yang jadi manusia ini Bapak atau ya Firman? Ini pertanyaanmu terputar-putar. Masa ada pertanyaan yang lain gitu? Kok itu aja dibahas? Ya disederhanakan saja. Tidak bisa dong. Sebab iman itu kan privasi sebenarnya. Kalaupun mau tanya secara mendalam, hal-hal ini kan Anda sudah tahu. Ngapain sih? Ini bukan masalah iman, cuma nanya biasa. Anak kecil lah ibarat kata nanya. Iya. Misalnya Pak Rudi punya ponakan. Coba seperti ini saya tanya. Sekarang begini, Pak Rudi punya ponakan umur 12 tahun lah. Umur 12 tahun. Ya, nanya ke Pak Rudi. Om Rudi, Yesus sama Bapak itu beda atau sama? Gimana jawabnya? Ya sama lah. Loh, kok bisa sama? Itu Yesus dan Bapa itu sama.
Satu punya fisik, satu punya tidak punya fisik, gimana bisa sama? Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Itu kan pernyataan Yesus itu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Gimana caranya Bapak masuk ke dalam diri Yesus? Itulah otak manusia tidak bisa jangkau ke situ, saudara. Anda kan minta pertanyaan, jadi saya jawab ini. Jangan memaksakan pemikiran. Bapak ini kan maha besar. Bikin pusing lah awak ini. Ya, memang akan pusing. Makanya saya bilang untuk memahami konteks Alkitab itu tidak semudah apa yang Bapak bisa baca. Oh, jadi untuk memahami konsep Alkitab itu harus pusing. Harus Anda melampaui akal pikiran Anda. Wah, harus abnormal dulu kalau gitu. Itu hebatnya firman itu. Karena akal manusia tidak bisa menjangkau melampaui akal Allah, kan begitu. Sekarang kalau kita bilang tanah jadi lihat ya, tanah jadi manusia. Apa masuk akal enggak? Gimana ceritanya tanah jadi manusia? Ya, kalau tanah jadi manusia masuk akal enggak? Enggak masuk akal tanah jadi manusia. Terus manusia dibuat dari apa? Kenapa? Manusia dibuat dari apa? Manusia dibuat dari hubungan suami istri. Manusia dibuat dari apa? Ini bicara tentang apa? Bicara tentang. Nah, ini Anda mau kemana dulu ini? Pertama. Penciptaan Adam apa manusia sekarang? Makanya di situ kan otak Anda tidak sampai. Saya tanya ke situ karena Anda terfokus. Manusia dibuat dari tanah itu bagaimana? Iya, yang manusia yang mana dulu? Yang Nabi Adam kah? Makanya jangan terlalu fokus ke tentang. Nah ini mau pertanyaannya jangan setengah-setengah gitu. Iya, pertanyaannya jangan bersayap, Pak. Manusia, pertama manusia dari atau tanah manusia gimana? setelah Adam itu maksudnya. Ya, kalau manusia dari tanah itu bagaimana menurut Anda? Ya kalau Nabi Adam iya. Ya dia kan manusia toh. Iya kalau Nabi Adam iya. Iya, berarti kan kalau Yesus dari mana? Kalau Yesus dari mana? Ya artinya dalam hal ini kan saya tanya konteks yang kau bisa jangkau enggak? Kau bisa terima enggak? Kok bisa dari tanah ini manusia? Itu akal manusia. Ya masuk akal Bang. Dari mana kau terima secara akal? Ya karena datanya jelas, yang memberitahukan adalah yang menciptakan. Kalau Anda berbicara berdasarkan karangan Anda sendiri, gimana mau masuk akal? Berarti Anda membenarkan bahwa Allah bisa berbuat apa saja kan? Bisa berbuat, tapi dia nggak mungkin menjadi manusia, nggak mungkin menjadi ciptaannya. Terus kalau dia buat manusia dari tanah bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi Tuhan itu nggak mungkin menjadi makhluk, nggak mungkin menjadi manusia, nggak mungkin, nggak masuk akal. Tuhan bisa jadi pohon enggak? Nggak bisa. Ya? Karena menyalahi kodratnya sebagai Tuhan.